Jojo. Ya, Jojo. Salah aku. Apa jawabannya? Itu Daud. Itu Daud. Good. Oke. Kakak Lintang mau cerita tentang Daud. Apa sih spesialnya Daud? Dipilih saat masih muda. Kisahnya diambil di 1 Samuel 16 sampai 2 Samuel 1. Kakak Lintang akan ringkas dalam 20 menit, tapi adik-adik boleh dicatat dan nanti dibaca di rumah. 1 Samuel 16 sampai 2 Samuel 1. Kisah Daud. Daud itu dari yang mukanya tuh yang kemerah-merahan, paling muda dari saudaranya. Lalu dia diurapi menjadi raja. Setelah diurapi menjadi raja, dia nggak menjadi raja langsung adik-adik. Tapi dia diproses sama Tuhan. Diproses menjadi pelayan Saul terlebih dahulu. Terus dia tetap selain menjadi pelayan Saul, dia tetap menggembalakan domba. Wah, meskipun sudah menjadi pelayan Saul, menggembalakan domba, bahkan dia juga sempat membunuh singa dan beruang karena gembala domba yang baik nih, dia membela dan merawat domba-dombanya, memeliharanya dengan baik, tetapi tetap diremehkan sama Saul. Nah, nih adik-adik kalau bisa dilihat, ini up, yang hijau nih up, yang merah ini downs. Jadi kadang kita hidup ada naik, ada turun. Kadang adik-adik bisa menjadi juara kelas, tapi kadang adik-adik juga pernah merasakan nilai jelek, ya kan? Nah, next slide. Terus yang setelah diremehkan ada lagi nih. Dia menang melawan Goliat. Wah, meskipun diremehkan, kamu kecil, tapi dia membuktikannya dengan menang melawan Goliat. Goliat itu raksasa yang besar sekali. Terus sudah menang, ternyata dia ada pencobaan lagi nih, masuk lagi ke lembah. Apa lembahnya? Saul iri dan benci dan ingin membunuh Daud. Wah, udah menang, bukannya dipuji, bukannya dihargai, kok malah dibenci dan malah mau dibunuh. Tetapi dia naik lagi. Dia dibela sama Yonatan. Siapa yang tahu Yonatan? Yonatan itu siapanya Saul ya? Duh, Kakak Lintang lupa. Ada yang bisa bantu Kakak Lintang? Yonatan siapanya Saul ya? Papanya kali ya? Papanya Saul ya? Yonatan itu papanya Saul bukannya? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, belum ya? Yonatan itu anaknya Saul. Dia menjadi sahabatnya Daud. Setelah itu ternyata sudah dibela sama Yonatan, Daud tetap mau dibunuh lagi nih sama si Saul. Akhirnya Daud melarikan diri. Wah, karena Saul menyerang dia kembali. Setelah itu ternyata dia mendapat kabar duka. Kabar dukanya itu Yonatan dan Saul mati. Dan akhirnya Daud menjadi apa? Raja Israel. Oke. Kakak Lintang udah ringkas nih. Sekarang Kakak Lintang mau tanya jawab sama adik-adik. Yang bisa jawab boleh langsung open mic ya, atau raise hand. Saat Samuel mengurapi Daud menjadi raja, bagaimana fisik Daud? Apakah tinggi dan gagah? Atau kecil, imut, gak dipandang tuh jadi raja? Kakak, aku mau nih. Kan harusnya tinggi dan gagah. Siapa tuh yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Kecil, pendek, imut. Oke, kecil dan imut. Good. Yuk, sama-sama ada yang mau bantu Kakak Lintang membaca nggak ayatnya yang di bawah? Kenapa sih kecil dan imut tapi tetap dipilih Tuhan? Kan harusnya kalau yang menjadi raja harusnya tinggi, gagah. Kan mau melindungi para warganya, para masyarakatnya. Ada? Ada yang mau baca nih di 1 Samuel 16 ayat 7b? Coba Kakak Lintang tunjuk deh. Boleh Quincy bantu Kakak Lintang baca 1 Samuel 16 ayat 7b nih di layarnya?
Yuk di open mic Quincy. Oke. Ya, good. Baca aja di layarnya, Kakak Lintang. 1 Samuel 16 ayat 7b. Ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Terima kasih Quincy. Meskipun si Daud kemerah-merahan mukanya, imut, kecil, tapi hatinya yang dilihat oleh Allah. Lanjut ya, pertanyaan kedua. Kenapa Daud bisa menjadi pelayan di istana Daud, di istana Saul? Apakah hijau atau biru? Apakah Daud? Kakakku tahu. Harusnya berarti Daud seorang prajurit yang gagah perkasa yang pandai berperang. Karena yang menjadi pelayan Saul itu yang harus gagah perkasa. Apa betul ya? Ada yang mau bantu? Jenny sama kakak Lintang ngejawab. Hijau atau biru ya? Hijau. Hijau, good. Tadi siapa nih? Kakak Lintang nggak melihat. Oke, good. Hijau ya. Yaitu Daud, seorang gembala kambing domba yang memuji Tuhan dengan kecapi. Cerita pendeknya itu Saul dimasuki oleh roh-roh jahat. Akhirnya dia mencari seorang yang bisa memain kecapi dengan pandai. Akhirnya Daud lah yang terpilih. Oke, next. Apa yang dilakukan Daud sepulang menjadi pelayan Saul? Apa dia langsung menggembalakan domba atau ikut berperang? Hijau atau biru adik-adik? Hijau. Hijau. Good. Wah, pada pinter-pinter nih. Kok hijau? Kakak Lintang jadi biru. Siapa nih yang tadi jawab? Biru ya. Karena kan tadi dia masih kecil. Dia diremehkan sama Saul. Akhirnya dia tetap setia mengembalakan domba. Dia belum dipercayakan untuk berperang. Karena badannya kecil. Oke? Oh iya lupa. Nggak apa-apa. Oke, kita next. Apa yang membuat Daud berani melawan Goliat? Apakah karena Saul percaya kepada Daud? Atau karena Daud mengandalkan Tuhan? Hijau atau biru? Biru. Biru. Oke, good. Biru, iya. Biru jawabannya. Coba yang udah jawab biru mau dong? Boleh bantu Kakak Lintang membaca 1 Samuel 17:37a nih? Ada yang mau bantu? Kakak Lintang matanya sakit jadi belum bisa baca lagi nih. Ada yang mau bantu? Wah, ada yang open mic nih. Siapa? Anya kayaknya nih. Anya, ayo Anya. Anya nggak boleh tanggung-tanggung. Anya udah open mic tadi. Ayo Anya. Kak, Jonathan mana? Jonathan? Kakak Jonathan ya? Nanti Kakak Lintang cari ya. Nanti sekarang kita bahas Daud dulu ya, baru Kakak Yonatan. Oke, Anya boleh. 1 Samuel 17 ayat 37a, Anya. 1 Samuel 17 ayat 37a. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakaran singa dan dari cakar burung, dia Buruan, ya good. melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Oke, terima kasih Anya. Orang Filistin itu adalah Goliat. Jadi Daud itu mengandalkan Tuhan. Next. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat? Kakak-kakakku mau jawab. Pasti dengan pedang, tombak, dan lembing lah. Kan? Apalagi? hijau. Apakah betul? Hijau. Wah, good. Dengan umban dan batu. Umban itu ketapel ya, tanpa pedang di tangan. Wah, kok bisa ya? Daud kan kecil. Goliat kan besar. Terus dikalahkannya cuma dengan umban dan batu.
Wah, ada yang bisa jawab nggak? Karena ada di 1 Samuel 17 ayat 45. Kakak Lintang mau tunjuk yang cowok untuk membaca Siapa ya? Jordan deh, boleh Jordan. 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wah, terima kasih. Good. Jadi yang dengan pedang, tombak, dan lembing itu malah bukan Daud loh, tapi Goliat. Bayangin aja, Goliat udah badannya besar, pakai pedang, pakai tombak, pakai lembing, tapi kalah dengan Daud. Karena Daud tadi apa? Mengandalkan Tuhan. Oke. Lalu berikutnya nih cerita ada lagi nih tadi. Meskipun Saul iri dan benci kepada Daud, tetapi Daud ya pasti lebih membenci Saul lah, Kak. Apa benar? Biru, Kak. Biru, Kak. Biru. Mengasihi. Biru. Biru. Bagus. Mengasihi Biru, Kak. Saul. Ada yang mau baca nggak? Nih. Bacaan di bawah nih. Coba yang dari yang kecil, Mika, boleh Mika? Mika udah bisa membaca belum? Belum ya? Ada. Yang lain. Oke, Remsi udah gini-gini tangan. Boleh Remsi, bantu Kakak Lintang. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23. Daud membiarkan Saul hidup. 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Wah, terima kasih Remsi. Daud membiarkan Saul hidup berapa kali? 2 kali. Berarti Saul mau membunuh Daud berapa kali? Lebih dari 2 kali adik-adik. Mau kemana dikejar sama Saul. Karena dengan iri, dengki, dan bencinya Saul. Tetapi Daud apa? Membalasnya dengan apa? Tetap dengan kasih. Wah, yang terakhir nih. Lalu ketika Daud mendengar Saul mati, gugur dalam berperang, pasti dia bersuka cita kali ya. Karena dia kan akan menjadi raja. Biru, Kak. Biru. Dengan apa? Meratapi. Terima kasih adik-adik. Meratapi kepergiannya dengan kesedihan. Apa sih buktinya? Dengan 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 27. Nanti adik-adik bisa baca. Dengan ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Meskipun dia sudah mau dibunuh, tetapi ketika sudah mendengarkan kabar duka, Daud itu sedih loh adik-adik. Bahkan meratapi kesedihannya dengan ratapan. Wah, nanti baca deh adik-adik. Itu sedih sekali. Oke, berarti kita bisa belajar apa aja sama Daud nih? Ada 8 hal yang kita pelajari dari seorang Daud. Pertama, rajin adik-adik. Rajin itu kita bisa lihat darinya semuanya nih. Dari saudara-saudaranya kenapa yang dipilih Daud? Karena Daud setia mengembalakan domba. Bahkan ketika dia diurapi menjadi raja, itu dia pulang dari menggembalakan domba. Oke, yang kedua, suka memuji Tuhan. Bahkan Kakak Lintang pernah dengar mulutku penuh dengan pujian. Wah, pernah nggak adik-adik makan makanan yang penuh dengan makanan sampai pipinya sampai gitu? Pernah, Jessica pernah. Nah, akhirnya kita kayak mau telan aja susah kan? Nah, saking penuhnya itu seperti itu tuh, penuh dengan pujian. Jadi adik-adik yuk belajar dari Daud, yaitu rajin dan suka memuji Tuhan. Bersyukur dengan segala apa yang ada. Ingat, Daud itu nggak ada kitab Daud sih, tetapi ada kitab apa yang suka puji-pujian Daud tuh? Yang diniin, Mas? Mazmur. Wah, Mazmur. Good.
Lalu yang ketiga, Daud setia. Setia melakukan perkara yang kecil. Dengan apa? Dengan mengembalakan domba. Satu dombanya yang hilang, dia cari loh adik-adik. Langsung yang keempat, iman kepada Tuhan. Dia nggak dengan pedang untuk berperang. Dia nggak memakai apapun untuk berperang. Tetapi dia memakai iman kepada Tuhan. Yang kelima. Makanannya pasti di semuanya dimakanin ya, Kak. Kenapa? Kenapa Jessica? Semuanya pasti dimakanin. Iya, semuanya dimakan. Oh, yang penuh ya tadi ya? Iya. Iya benar Jessica. Terus yang kelima nih, Daud juga berani loh Jess. Selain punya iman, akhirnya dia mempunyai aksi. Ada aksi dan reaksi adik-adik. Ketika kita sudah mempunyai iman, kita harus berani. Jangan udah mempunyai iman, udah ngaku nih. Kakak aku percaya sama Tuhan. Tapi aku takut, Kak. Tapi aku nggak percaya, Kak. Kan aku gimana, Kak? Aku kan kecil. Nah, nggak boleh ya. Terus yang Dosa ya, Kak. dosa, iya. Karena mengecilkan. Wah, nggak boleh ya. Yang keenam nih. Keenam apa sih? Kasih. Bukti kasih tadi apa? Dia tetap membiarkan Saul untuk hidup. Coba deh adik-adik. Ada yang mau membunuh adik-adik. Adik-adik punya kesempatan untuk bunuh balik. Siapa yang di sini pernah main Mobile Legend deh? Mobile Legend. Ayo. Mobile Legend atau PUBG atau Clash of Clans atau apapun itu. Pasti kalian kalau udah mau dibunuh, kalian bunuh balik nggak? Bunuh kan? Tapi beda dengan Daud. Daud meskipun sudah terancam nih nyawanya, udah mau dibunuh, tetapi dia tidak membunuh balik Saul. Oke? Yang ketujuh, dia pemaaf karena dia udah mempunyai kasih, dia memaafkan. Dan akhirnya setelah mempunyai kerajinan, suka bersyukur, setia, mempunyai iman, berani, mempunyai kasih, pemaaf, akhirnya dia berkenan. Siapa yang mau berkenan adik-adik di hati Tuhan? Siapa yang mau Tuhan aku mau dikenal. Wah, saya Kak. Saya, Kak. Iya. Saya, Kak. Jadi kita bisa mencontohi Daud ya. Oke, sekarang ayat hafalan nih untuk adik-adik semua. Kakak Lintang mau minta bantuan ke kakak siapa ya? Kakak Darren deh, kakak Darren kayak standby nih. Kakak Darren boleh dong kasih gerakan nih untuk ayat hafalan 1 Samuel 16 ayat 7b. Silakan kakak Darren. Halo semuanya, maaf ya berisik. Gak apa-apa kakak Darren. Oke, 1 Samuel 16 ayat Ayat 7b. 7b. Kelihatan nggak? 7b. Di sini nge-freeze sebentar ya. Oke kakak, lanjut kakak. Ya, 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kelihatan nggak? Oke kakak Darren, terima kasih. Halo. Nanti kakak Lintang ulang. Thank you kakak Darren. Oke, 1 Samuelnya gini-gini SD. 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia. Manusianya gini kata kakak Darren. Manusia kan kita ya, manusia. Yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Oke adik-adik, disimpan supaya menjadi pelajaran untuk adik-adik.
Karena meskipun adik-adik masih kecil, suka diremehin mungkin ya sama kakaknya atau suka sama teman-temannya. Ah, kamu kecil, kamu keriting, kamu lurus, kamu hitam, kamu putih, kamu pendek, kamu tinggi, kamu gendut. Bukan itu yang dilihat sama Allah. Tapi Tuhan, Tuhan tuh ada di atas ya, Kak? Tuhan ada di atas. Ketika Tuhan di atas, nggak ada yang satu pun yang terlewat. Jessica lagi OTW kemanapun, lagi dalam perjalanan kemanapun, Tuhan pasti pantau. Kalau misalnya siapa lagi nih yang kakak mau nih? Mika lagi di kamar, Tuhan lihat. Meskipun pintunya lagi terkunci, hordennya lagi tertutup, Tuhan lihat. Ataupun Quincy nih yang lagi garuk-garuk kepala, Tuhan lihat. Wah, Anya yang tutup kamera, Tuhan lihat. Pokoknya semuanya Tuhan lihat. Jadi adik-adik jangan pantang menyerah. Oke, buktiin sama papa mama, sama kakak-kakak sekolah minggu, sama kakak atau adik-adik. Buktiin kalau kamu bisa bersama siapa? Tuhan. Oke, karena apa tadi yang pertama tuh judulnya apa? Dipilih saat masih muda. Jadi adik-adik jangan jadikan alasan kalau adik-adik masih kecil, adik-adik tidak dipakai sama Tuhan. Oke? Karena itu sebelum kita berdoa, Kakak Lintang mau mengangkat penyembahan. Kakak Lintang mau minta tolong ke Kakak Tasya untuk menyanyikan lagu Mata Kecil Ini, Mulut Kecil Ini. Meskipun kecil, akan melakukan apa? Perkara yang besar. Oke? Siapa yang percaya kita bisa melakukan perkara yang besar? Aku, Kak. Aku, Kak. Wah, good. Oke, semuanya Kakak Lintang percaya pasti bisa.